Ibu, saudara-saudari, para romo, selamat berjumpa dengan kami dari Yayasan Karinakas. Dalam rangka ulang tahun ke-18 Yayasan Karinakas, kami ingin menginformasikan hal-hal apa saja yang telah kami buat. Pertama-tama kami akan menyampaikan terkait dengan sejarah Karitas Indonesia Keuskupan Agung Semarang atau disingkat dengan Karinakas. Karitas Indonesia Keuskupan Agung Semarang atau dikenal sebagai Karinakas berdiri pada tanggal 12 Juni 2006, 2 minggu sesudah gempa Jogja yang berkekuatan 5,9 skala Richter. Di bawah kepemimpinan Uskup Agung Semarang saat itu, Monsinyur Ignatius Suharyo, Karinakas didirikan untuk secara aktif terus berusaha untuk menghadirkan wajah sosial gereja di tengah masyarakat, terutama mereka yang sedang mengalami kesulitan akibat bencana alam maupun bencana non-alam yang disebabkan oleh kelalaian manusia serta bencana sosial. Sejak tanggal 9 Agustus 2017, Karinakas menjadi yayasan yang berbadan hukum. Yayasan Karinakas bergerak ikut serta menangani bencana alam terutama di wilayah Keuskupan Agung Semarang. Dan dalam koordinasi dengan Karitas Indonesia, Yayasan Karinakas juga hadir dalam pelayanan di luar keuskupan. Dalam rangka untuk meningkatkan koordinasi dan juga kapasitas relawan yang ada di Yayasan Karinakas, kami sedang melakukan peningkatan kapasitas terhadap TRB-TRB yang ada di paroki dan juga memperkuat struktur organisasi bagaimana ketika ada bencana maupun ketika kami dalam kondisi kesiapsiagaan. Berikut ini akan kami sampaikan diagram koordinasi yang telah kami buat supaya pelayanan terhadap kebencanaan bisa berlangsung efektif. Bila Bapak Ibu, Romo, Saudara-saudari memperhatikan ada bagian yang berwarna hijau, di sana tertulis Kevikepan dan juga paroki serta TRB di tingkat paroki. Ini artinya ketika terjadi bencana maka penanggung jawab utama atau yang pertama adalah Romo paroki setempat setelah mendapatkan laporan dari asesmen koordinator TRB yang ada di paroki. Maka paroki tidak serta-merta harus langsung membuka bantuan terhadap pihak-pihak lain, tetapi paroki harus mengoptimalkan semua daya dan upayanya untuk mengatasi bencana secara mandiri. Namun ketika paroki merasa bahwa paroki sudah tidak mampu untuk menghadapi bencana atau menanggulangi bencana yang ada, maka Romo paroki mengontak atau menghubungi Direktur Karinakas untuk kemudian Direktur Karinakas mengaktifkan forum koordinasi dengan paroki-paroki yang lain atau disebut juga dengan paroki penyangga, di mana di situ akan terjadi kemungkinan untuk mengirimkan tim-tim penemanan dari paroki-paroki yang juga sudah dilatih terkait dengan TRB atau tim relawan bencana yang ada. Maka dalam kondisi seperti ini, Karinakas sebagai koordinator untuk menggerakkan atau mendeploy, mengirimkan relawan ke tempat bencana. Dan ketika tingkat keuskupan dipandang juga sudah tidak mampu untuk mengatasi bencana yang ada, maka kami akan berkoordinasi dengan Karitas Indonesia untuk meminta bantuan dari keuskupan-keuskupan yang lain. Jadi di dalam Yayasan Karinakas dalam menanggapi atau menghadapi bencana, kami selalu mengusahakan untuk mengoptimalkan kekuatan paroki dan mengkoordinasinya dalam koordinasi dengan Yayasan Karinakas. Kemudian di dalam hal TRB, kami juga membagi TRB dalam 8 klaster, di mana 8 klaster ini sama dengan apa yang sedang dimiliki atau yang sudah diterapkan oleh BPBD maupun BNPB. Dan saat ini kami juga telah melakukan berbagai respon
terhadap bencana yang ada di Keuskupan Agung Semarang maupun di wilayah lain, seperti bencana kekeringan yang beberapa waktu lalu melanda daerah Gunung Kidul, Wonosari dan sekitarnya. Kemudian bencana banjir yang melanda Demak dan juga Kudus, Grobogan, serta Pati, dan juga kita membantu untuk bencana puting beliung maupun gempa di beberapa tempat. Dan berdasarkan pengalaman itu, maka kami saat ini sedang melakukan peningkatan kapasitas di TRB di paroki-paroki yang ada di Keuskupan Agung Semarang. Yang kami lakukan adalah beberapa pendampingan seperti yang sudah terjadi di daerah Paroki Ngawen. Parokinya masuk Mundilan di Stasi Ngawen, kemudian di Paroki Tanah Mas, dan beberapa saat lagi kami akan mengembangkan di Paroki Lamongan Indah dan juga Banjardowo. Sedangkan di Yogyakarta sendiri sudah ada beberapa paroki yang sudah memiliki tim relawan bencana yang cukup maju, seperti di Bantul dengan Resi, kemudian ada juga di Dirjo Dipuran di Solo. Maka TRB itulah yang nantinya ketika kami tingkatkan kapasitasnya akan menjadi tim yang akan mendampingi pembentukan TRB di paroki-paroki yang lain. Kami juga mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari, para Romo untuk menyadari bahwa ketika bencana terjadi, bukanlah menjadi tanggung jawab hanya satu sektor, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama untuk saling membantu, saling solider, membantu dan mengatasi bencana tersebut. Maka kami menghimbau supaya di setiap paroki memiliki tim relawan bencana. Kalaupun di tempat Bapak Ibu Romo tidak pernah terjadi bencana, paling tidak bisa menjadi tim penyangga yang bisa kita kirim ke tempat-tempat yang sangat besar potensi bencananya pada saat terjadi bencana. Dan kita semua juga percaya bahwa apa yang terjadi di sekitar kita harus kita atasi secara bersama-sama. Ada banyak pihak yang bertanya, lalu sebagai sebuah lembaga kebencanaan, apa yang dilakukan Karinakas ketika tidak ada bencana? Yang kami lakukan adalah selama ini kami meningkatkan berbagai kapasitas TRB seperti yang sudah saya katakan tadi. Dan saat ini kami juga sedang merintis adanya lansia yang tangguh. Lansia yang siap untuk mengevakuasi dirinya saat ada bencana dengan cara kami menyiapkan dari aspek kesehatan para lansia, terutama dalam hal mengurangi resiko terjadinya demensia, dengan program yang sedang kami lakukan, pilot project di Karangasem dan Girikerto. Melalui pendampingan ini kami harapkan para lansia nantinya terjaga kesehatannya, dan ketika terjadi bencana mereka bisa mengevakuasi dirinya secara mandiri. Dan di sisi lain kami juga sedang mengembangkan SPAB, di mana itu ditujukan untuk anak-anak SD supaya mereka memiliki kesiapsiagaan terhadap bencana. Yang sedang kami lakukan saat ini juga kami mencoba untuk terus mengembangkan pelayanan-pelayanan kami, termasuk dalam hal adaptasi iklim, yaitu melalui beberapa program pertanian dan biogas, dan nantinya sedang kami rintis untuk menjadi sebuah sistem ekonomi sirkular, di mana masing-masing sektor saling membantu dan akan saling berhubungan dan tidak menghasilkan sampah, karena sampah dalam tanda petik yang dihasilkan oleh sektor masing-masing itu digunakan untuk menjadi bahan dan diolah kembali, akhirnya menghasilkan energi baru atau menghasilkan penghasilan untuk kelompok itu. Dan saat ini kami bersama-sama dengan seluruh tim di Yayasan Karinakas terus berusaha untuk boleh terlibat dalam rangka kesiapsiagaan bencana. Terkait dengan siklus bencana, maka Karinakas itu terlibat dalam 3 bidang, yaitu terkait dengan pencegahan dan mitigasi.
Ini kami lakukan saat tidak ada bencana ataupun tidak ada potensi bencana, maka kami melakukan pencegahan dan mitigasi, termasuk di dalamnya adalah untuk melatih atau meningkatkan kapasitas para relawan. Kemudian kesiapsiagaan itu ketika potensi bencana sudah semakin nyata, maka kami termasuk melatih untuk aktivasi beberapa TRB yang ada, mengaktifkan semua sumber daya untuk siap siaga ketika bencana terjadi. Kemudian pada saat bencana, dan kami juga terlibat dalam usaha penanganan tanggap darurat, yaitu sesaat di mana bencana itu terjadi. Dan disinilah para tim TRB yang sudah kami latih, kami kirimkan untuk mengatasi bencana yang terjadi, meringankan dan membantu para korban. Dan ketika terjadi bencana di sebuah paroki dan paroki tidak memiliki kemampuan lagi untuk mengatasinya, maka kami akan meminta kelompok-kelompok relawan, tim relawan bencana dari paroki lain untuk terlibat. Dan kami juga memiliki jenjang terkait dengan tim relawan bencana. Ketika dia sudah pernah dikirim untuk bencana di tingkat keuskupan, maka mereka juga akan kemudian dibekali untuk bisa dikirimkan ke tingkat lintas keuskupan. Sehingga masing-masing TRB memiliki kapasitas yang semakin baik dan diiringi dengan pengalaman bagaimana mereka menghadapi berbagai bencana. Sedangkan pada saat pemulihan, kami tidak ambil bagian dalam hal ini karena akan ditangani oleh lembaga-lembaga lain dalam hal pemulihan. Sedangkan kami hanya mengambil dalam 3 bidang, yaitu pencegahan dan mitigasi, kemudian kesiapsiagaan, dan juga tanggap darurat. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan apa yang kami lakukan selama 18 tahun, dan kami bersyukur atas dukungan Bapak Ibu semua, dukungan para romo untuk menjamin terlaksananya pelayanan kami terhadap kebencanaan dengan donasi-donasi yang Bapak Ibu kirimkan ketika bencana itu terjadi. Kami selalu menggunakannya dengan hati-hati, memperhatikan prioritas, dan kami selalu transparan dalam penggunaan dana bencana. Apa yang kami lakukan saat ini adalah sebagai upaya untuk menghadirkan wajah gereja di tengah mereka yang menderita. Secara akuntabel kami boleh melakukannya, dan kami percaya Bapak Ibu semua akan selalu mendukung, dan semoga rahmat Tuhan selalu menyertai kita dan usaha-usaha kita, dan kebaikannya semakin dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih, salam bela rasa, berkah dalem.